Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini Bunda akan menjelaskan tentang tema 4 subtema 2 masih seputar dengan globalisasi. Nanti ada pelajaran bahasa Indonesia dan juga ada beberapa muatan yang sudah disiapkan oleh Bunda. Jangan lupa sebelum kita mulai belajarnya, dipersiapkan terlebih dahulu alat, bahan, dan juga mencari tempat yang ternyaman. Kita mulai dengan bacaan basmalah dulu ya. Nah anak-anak, untuk di subtema 2 tentang globalisasi dan manfaatnya. Nah untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Apa saja langkah-langkahnya untuk menemukan informasi penting itu? Yang pertama adalah dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat. Kemudian kalian bisa mencatat informasi penting dari teks. Dan yang ketiga, kembangkanlah informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. Setelah itu, rangkailah kalimat hingga menjadi paragraf baru dan sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu. Kemudian anak-anak, dari sini Bunda akan memberikan beberapa contoh ya. Misalnya nih saya bacakan, arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi bagi berbagai bidang kehidupan. Khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot setelah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Kira-kira dari teks ini, informasi yang kita peroleh adalah yang mana yuk? Jadi ini ya, jadi di sini kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Nah, kemudian diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Ini jadi ada informasi penting ya yang kalian temukan dalam sebuah teks, tapi harus dibaca terlebih dahulu. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ASEAN dan juga kerjasamanya ya. Nah kali ini kita akan belajar, Bunda akan menjelaskan kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Nah di sini ya, dalam gambar ini, ya ini adalah simbol dari ASEAN ya. Ada ASEAN Political Security Community atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Tujuannya dengan adanya kerjasama ini adalah untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Ya, jadi adanya seperti wadah ya, negara-negara di Asia Tenggara, dan kerjasamanya tidak hanya di bidang politik, tapi juga di bidang olahraga, pendidikan, kebudayaan. Tapi kali ini kita akan belajar di bidang politik terlebih dahulu. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN sehingga mempererat persatuan dan kesatuan antara anggota ASEAN. Jadi adanya kerjasama di bidang kelautan ya. Misalnya saja mengenai dengan keamanan ya, untuk patroli laut di setiap wilayah, pengiriman bantuan sosial ya, juga melewati wilayah kemaritiman atau wilayah laut. Ini juga termasuk salah satu bentuk kerjasama. Kemudian kita akan belajar mengenai cara-cara menghemat energi listrik. Kalian pasti sudah tahu ya dan juga sudah paham, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah membatasi waktu menonton televisi. Nih ya, jadi jangan sampai anak-anak ini kalau melihat televisi, ujung-ujungnya adalah televisi yang menonton kalian karena kalian sudah tertidur di depan televisi. Jadi lebih baik adalah di timer ya, di time, sehingga nanti kalau sudah tertidur pulas, TV-nya atau televisinya juga sudah ikut mati atau off. Kemudian untuk cara menghemat yang kedua, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Jadi kalau pagi hari cuacanya cerah sejuk, ini sudah nggak usah pakai kipas atau AC bagi yang punya di rumahnya ya, sehingga juga tagihan listriknya ini bisa berkurang. Mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Kebiasaan buruk adalah kabel dari charge HP ya. Kalau HP-nya sudah penuh dicabut, tapi cas HP-nya ini nggak dicabut. Nah, harus dilakukan mulai dari sekarang.
Jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Nah, sering terjadi ini juga ya. Jadi, salah satu bentuk pemborosan. Jadi, biasanya itu nancep selama 24 jam atau semalaman. Sedangkan langkah yang berikutnya adalah mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Ini sekarang. Mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Kemudian anak-anak, setelah kita belajar tentang menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, nah kita juga harus bisa menghargai keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, keberagaman kegiatan ekonomi ini dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Dan potensi ini harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Kalau di lingkungan sekitar kalian tinggal itu kan pasti untuk profesinya juga berbeda ya. Nah, untuk meraih itu tentunya harus digali untuk potensinya dan terus berlatih. Misalnya nih, seorang pelukis juga tidak mudah tiba-tiba dia menjadi pelukis yang terkenal atau handal, tapi memang dari sejak kecil dia sudah berlatih step by step, setiap hari diasah, dan akhirnya dia menjadi seorang pelukis yang terkenal. Potensi menggambar yang dimiliki dapat mengantarkan seorang menjadi perancang pakaian yang terkenal. Ayo, di antara kalian anak-anak ada yang hobi untuk menggambar, ya entah itu sketsa atau apa ya, gambar dekoratif atau gambar abstrak, gambar konkret. Nah, itu adalah salah satu potensi kalian atau bakat kalian yang harus dikembangkan, diasah, karena nanti tanpa kalian sadari, kerja yang paling enak itu adalah kerja yang sesuai dengan hobi kalian, ya. Lanjut ya, untuk pelajaran berikutnya kita ke muatan SBDP tentang poster. Di sini Bunda akan menjelaskan syarat poster yang baik. Pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. Yang kedua, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, poster dilengkapi dengan gambar yang menarik. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Jenis hurufnya itu sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Kemudian ada kalimat yang digunakan dalam poster juga harus jelas, tidak bertele-tele. Gambar yang dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster. Sedangkan yang terakhir adalah perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat ya. Jadi perpaduannya harus tepat. Nah, cukup sekian anak-anak penjelasan dari Bunda Febri. Tugasnya adalah kalian mencatat tentang muatan IPA. Kemudian yang kedua adalah tugasnya mendengarkan informasi dari berita ya. Kemudian kalian catat informasi penting yang sudah kalian dengar. Beritanya boleh dari televisi, radio, atau media online. Jangan lupa ditulis tanggal untuk mendengarkan berita, kemudian pembawa beritanya siapa, temanya apa, dan isi dari berita itu apa. Ditulis yang rapi ya. Bunda tunggu untuk pengumpulan di Google Classroom. Semangat belajarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.